Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalina wal akhirin. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم لقاء رب العالمين. Ikhwani fi din, jamaah maghrib isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dengan berbagai macam nikmat yang Allah berikan, baik dalam bentuk kesehatan yang begitu berharga ataupun dalam bentuk materi yang juga tidak bisa kita hitung betapa banyak yang Allah berikan kepada kita. Terlebih lagi nikmat-nikmat yang sifatnya nikmat ukhrawi, nikmat yang bernilai kelak di akhirat. Ia berupa nikmat agama, nikmat amal soleh, nikmat hidayah, ilmu, petunjuk dan berbagai macam nikmat yang lainnya, yang nanti merupakan nikmat-nikmat yang kita akan butuhkan, dan itu yang akan kita cari dan kita akan kumpulkan untuk menjadi modal untuk kita mendapatkan kebahagiaan kelak di negeri akhirat. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah dan teladan kita, junjungan dan panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang telah mengajarkan dan mewariskan agama ini kepada kita, mewariskan kepada kita prinsip, mewariskan kepada kita keyakinan, mewariskan kepada kita ideologi, cara pandang dan segala aspek kehidupan. Semuanya Rasulullah SAW telah ajarkan kepada kita bagaimana sikap yang benar, yang semuanya terdapat dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang Rasulullah jadikan sebagai warisan, pusaka peninggalan kepada umat ini, agar senantiasa dijadikan sebagai pegangan bagi siapa yang hendak selamat dalam perjalanan hidupnya di dunia dan di akhirat. Sebagaimana wasiat beliau pada umat, taraktu fikum amrayni, aku tinggalkan pada kalian wahai umatku dua hal, ma in tamassaktum bihima lan tadhillu abada, yang mana selama kalian betul-betul memegang prinsip, memegang petunjuk dua hal tersebut, lan tadhillu abada, maka kalian tidak akan tersesat di jalan kalian di dunia dan di akhirat. Kitab Allahi wa sunnati, itulah kitab Allah dan hadisnya, kitab Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tentunya setiap mukmin harus memberikan perhatian terhadap dua hal tersebut, karena dia adalah dua hal yang merupakan peninggalan yang sangat berharga atau paling berharga yang ditinggalkan oleh Nabi SAW. Dan Al-Quran dan hadis juga diterjemahkan atau salah satu pengertian daripada ilmu yang didefinisikan oleh para ulama kita. Di antara definisi ilmu adalah qala Allahu wa qala Rasul. Ilmu itu adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Yaitu di antara definisi ilmu oleh para ulama kita, sehingga Al-Quran dan hadis adalah merupakan warisan berharga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmu memang merupakan warisan dari seluruh nabi dan rasul
lam yuwarrithu dinaran wala dirhaman. Para nabi dan rasul termasuk nabi kita SAW tidak mewariskan kepada umatnya itu dirham, dan tidak mewariskan emas, tidak pula mewariskan perak. Walakin warathul ilma. Akan tetapi mereka semua mewariskan ilmu kepada umatnya. Faman akhadha faqad akhadha bihadhin wafir. Maka siapa yang mengambil, terus berupaya untuk mengais, mendulang, mencari, mengumpulkan ilmu tersebut, faqad akhadha bihadhin wafir, maka dia telah mengambil bagian yang banyak dari warisan para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Akhwani fid din, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Pembahasan atau bab selanjutnya dari kitab ini, Al-Jami fi Fadailil A'mal min al-Kitab was Sunnah wal Athar, karya Fadilatu Asy-Syaikh Abdullah bin Shalih Al-Ailan rahimahullahu taala wa hafizahullahu taala, adalah masih seputar bagian dari akidah, dan ini bagian dari konsekuensi seseorang bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Salah satu konsekuensinya, salah satu syarat seseorang dikatakan betul-betul beriman dengan kalimat tersebut adalah dia harus memenuhi konsekuensi atau keharusan yang harus dilakukan seseorang yang telah bersyahadat. Kapan dia tidak melakukannya, kapan dia tidak bersikap dengan hal tersebut, maka dikatakan tidak sempurna syahadatnya, tidak sempurna keimanannya, atau bahkan bisa gagal atau batal syahadatnya sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Muallif menyebutkan bayanu fadli taslimi li hukmillah, penjelasan tentang keutamaan berserah diri atau menyerahkan diri, tunduk li hukmillahi al-qadari wasyar'i, terhadap hukum Allah Subhanahu wa taala yang qadari, hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya qadari atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, qada dan qadar yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, wa syar'i, dan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya hukum-hukum syariat yang harus dikerjakan jika itu adalah bentuknya perintah, atau hukum-hukum syariat yang sifatnya harus ditinggalkan jika itu adalah larangan, wal anqiyadu lahu, dan memasrahkan diri, tunduk terhadap setiap hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bagian dari konsekuensi seseorang yang telah bersyahadat, ia mengatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antara konsekuensinya adalah at-taslimu li hukmillah. Dia harus menerima segala hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dia harus tunduk, patuh, menerima setiap hukum yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan ada dua jenis hukum yang beliau sebutkan, ada yang al-hukmu al-qadari. Yang pertama adalah hukum dalam artian ketetapan takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hambanya. Dan ini bagian dari poin keimanan. Bagian dari poin keimanan atau rukun iman adalah beriman terhadap segala yang Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya segala yang terjadi adalah atas takdir, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang hamba berserah diri, menerima dengan kepasrahan dan keridhaan atas segala apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya, atas apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuknya. Meskipun hukum atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah tetapkan dan Allah ridhai,
dan ada yang Allah tetapkan tetapi tidak diridhoi, dan Allah telah memberikan peringatan itu dari hal-hal ia tersebut. Maka hal-hal yang baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala semuanya adalah Allah yang takdirkan, dan Allah Subhanahu wa taala ridhoi akan terjadinya hal tersebut. Dan hal-hal yang buruk, yang tercelah, yang terjadi, maksiat dan dosa yang terjadi dan seterusnya, yang melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, itu juga adalah ketetapan yang Allah tetapkan, namun Allah tidak ridhoi. Dan Allah sudah memberikan, menurunkan syariat, menurunkan Al-Quran, mengutus Nabi dan Rasul untuk mengingatkan tentang hal tersebut. Maka hal tersebut adalah sesuatu yang Allah tidak ridhoi. Tetapi secara umum semua yang terjadi adalah qadar, ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Sebelum 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Wa syar'i, dan ada hukum Allah Subhanahu wa taala yang syar'i, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala atau larangan-larangannya. Seorang yang bersyahadat mengatakan la ilaha illallah, di antara konsekuensinya at-taslimu li hukmillahi syar'i. Dia harus tunduk, pasrah, patuh, menerima setiap hukum yang Allah tetapkan, baik dalam bentuk perintah harus dikerjakan ataupun bentuk larangan yang wajib untuk dihindari. Tidak boleh seorang hamba untuk menolaknya. Bahkan ketika dia menolak dan itu bentuknya keyakinan, ini bisa menggugurkan syahadat. Salah satu pembatal-pembatal syahadatain, min mubtilati asy-syahadah, atau di antara pembatal-pembatal keimanan adalah ketika seseorang menentang dengan penuh keyakinan, menentang hukum Allah Subhanahu wa taala yang jelas, sesuatu yang jelas Allah Subhanahu wa taala haramkan, kemudian dia berani mengatakan ini halal, padahal itu adalah sesuatu yang jelas atau sesuatu yang telah diberikan penjelasan yang jelas kepadanya, tetapi dia masih berani mengatakan ini menentang hukum Allah Subhanahu wa taala, maka dikala itu dia telah membatalkan syahadatnya. Karena konsekuensi dari syahadat harus seorang hamba tunduk dan menerima setiap yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan dalam hukum syariatnya. Apa yang Allah perintahkan sebagai sebuah kewajiban, maka dia terima sebagai sebuah kewajiban, dan apa yang Allah larang sebagai sesuatu yang haram, maka dia harus menerimanya dan menerimanya sebagai sesuatu yang haram. Beda ketika melanggarnya, beda kalau melanggar dengan menolak. Kalau melanggar itu dia disebut dengan asi, bermaksiat, berdosa juga. Tetapi kalau menolak dengan keyakinan, dia menolak satu keputusan Allah Subhanahu wa taala, satu hukum, perintah Allah atau larangannya di dalam Al-Quran. Allah mengatakan wajib lalu dia mengatakan tidak wajib, atau Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba misalnya. Allah jelas mengatakan dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian dia balik, atau salah satu di antaranya dia balik, kalau jual beli semuanya mengakui halal, tetapi kalau riba sebagian mencari jalan untuk mengatakan halal, maka ini yang berbahaya. Ini yang berbahaya. Kalau dia menentang hukumnya, maka dia telah membatalkan syahadatnya. Tetapi kalau dia melanggar, dia mengakui bahwasanya ini adalah kewajiban tapi dia tidak kerjakan, maka ini lain hukumnya. Dia disebut dengan alsi, tergantung apa yang dia tinggalkan. Melakukan dosa besar tetapi tidak membatalkan syahadatnya. Atau menerima bahwasanya khamar, riba adalah sesuatu yang haram tetapi masih terjatuh ke dalamnya, maka itu termasuk dosa besar tetapi tidak membatalkan syahadatnya, karena dia masih menerima hukum tersebut bahwasanya ini adalah ketetapan Allah, namun keimanannya yang lemah yang membuat dia untuk terus dan masih terjatuh kepada pelanggaran hukum Allah Subhanahu wa taala. Muallif kemudian mencantumkan beberapa ayat atau singkat ayat-ayat singkat di bab ini.
Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Luqman ayat 22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuslim wajhahu lillahi wa huwa muhsin faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang berserah diri, menyerahkan wajahnya, itu berserah diri, pasrah atas kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala ketetapan dan hukumnya, wa huwa muhsin, dan dia senantiasa berbuat baik. Jadi di sini disebutkan dua hal. Pertama, dari sisi tadi menerima keyakinan akan hukum Allah Subhanahu wa taala, menerimanya dengan kepasrahan segala hukum dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala, wa huwa muhsin, kemudian ditambahkan dengan berbuat ihsan, berbuat baik. Jadi selain dari sisi keyakinan kita terima hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, juga harus dibuktikan dalam bentuk ihsan, berbuat baik dengan mengerjakan apa yang menjadi perintah tersebut dan menjauhi apa yang menjadi larangan. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka orang seperti ini adalah orang yang berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala yang kuat, yaitu akidah, keyakinan, dan sebagian menerjemahkan al-urwatul wuthqa adalah kalimat la ilaha illallah. Seseorang yang berserah diri pada Allah Subhanahu wa taala, menerima segala hukum-hukumnya, mempasrahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia buktikan itu dalam bentuk perbuatan baik, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, maka ini adalah tanda seorang yang memiliki akidah yang kuat, ia berpegang kuat kepada tali Allah Subhanahu wa taala. Wa ilallahi aqibatul umur, dan kepada Allah Subhanahu wa taala segala balasan dari segala perkara, balasan dari segala urusan nanti di kehidupan akhirat. Kebaikan semuanya nanti akan berakhir dengan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, begitupun keburukan semuanya juga akan berakhir nanti balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk siksa dan keburukan. Wa na'udzubillahi min dzalik. Kemudian ayat yang kedua yang beliau cantumkan, al-muallif rahimahullah taala hafizahullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman surah Al-Baqarah ayat 108, am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Apakah kalian ingin meminta kepada rasul kalian sebagaimana permintaan kaum Nabi Musa, kaumnya Nabi Musa kepada beliau sebelumnya. Apa permintaan beliau? Yaitu kaumnya Nabi Musa meminta karena melihat orang-orang yang berbuat syirik, orang-orang yang berbuat syirik. Nah, ini biasa dijelaskan Ustaz kita dalam pembahasan akidah. Orang-orang yang berbuat syirik itu memiliki zatu anwat, memiliki pohon, ada pohon tertentu yang di mana mereka menempati untuk menggantung pedang-pedang mereka, yang mereka yakini bahwasanya ketika pedang-pedang digantung di pohon tersebut, dia akan mendatangkan berkah dan menjadi sebab kemenangan nanti ketika kita berperang. Dianggap keramat atau memiliki pengaruh untuk kemudian bisa menjadi sebab pertolongan dan kemenangan nanti di medan perang. Maka kaumnya Nabi Musa melihat hal tersebut, para sahabat melihat tersebut, dan juga ingin dan mengusulkan kepada Nabi SAW, bagaimana kalau kita punya juga seperti itu. Dan Nabi mengingatkan, apakah kalian ingin, atau Allah mengingatkan kepada para sahabat tersebut bahwasanya apakah kalian ingin juga melakukan hal yang melanggar seperti itu sebagaimana yang telah diperingatkan kepada kaumnya Nabi Nuh terhadap hal tersebut. Wa may yatabaddalil kufra bil iman faqad dhalla sawa'as sabil, dan siapa yang menukar, mengganti keimanan itu dengan kekufuran, faqad dhalla sawa'as sabil, maka dia telah tersesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya, kesesatan yang nyata. Jadi perbuatan tersebut salah satu gambaran yaitu melanggar hukum Allah Subhanahu wa taala,
dan dia berkaitan dengan perkara akidah, perkara keyakinan, ingin meyakini sesuatu, dalam hal ini adalah bentuk tabarruk, meminta keberkahan dari satu pohon yang tidak memiliki keberkahan sama sekali, dan mengharapkan pertolongan melalui cara yang tidak benar, maka ini termasuk pelanggaran dari sisi keimanan, dan Allah membahasakan sebagai bentuk keyakinan yang mengganti keimanan dengan kekufuran. Maka ini adalah bagian dari bentuk kesesatan yang nyata, kesesatan yang jauh. Wa na'udzubillahi min dzalik. Ikhwani fiddin, jamaah maghrib isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bab ini hanya satu hadis yang dicantumkan oleh penulis, namun dia hadis yang cukup panjang atau terbilang panjang. Hadis tersebut berkaitan dengan sababun nuzul, sebab turunnya atau kisah turunnya firman Allah Subhanahu wa taala di akhir surah Al-Baqarah. Di akhir atau 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, di mana Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia, dikisahkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau meriwayatkan, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam firman Allah di surah Al-Baqarah ayat 284. Surah Al-Baqarah terdiri 286 ayat. Di ayat 284 Allah Subhanahu wa taala berfirman, sebenarnya yang kita bacakan tadi di waktu salat maghrib, lillahi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ini satu pondasi akidah, satu poin akidah bagi seorang yang beriman, bahwasanya segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala, milik Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang kita miliki, apa yang dimiliki oleh manusia, pada hakikatnya adalah titipan, amanah saja yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu. Amanah, titipan yang Allah berikan pada hambanya yang karena bukan miliknya, karena hal tersebut adalah bukan miliknya, maka dia nanti dimintai keterangan, dia dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana kita pahami dalam tugas-tugas amanah yang ada dalam kehidupan kita pun, orang-orang yang diberikan amanah di pemerintahan, mengelola keuangan dan seterusnya, itu uang-uang tersebut, harta tersebut, aset tersebut bukan miliknya secara pribadi, maka dia akan dimintai pertanggungjawaban bagaimana proses penggunaannya, bagaimana dia menggunakan hal tersebut, karena memang bukan miliknya. Sebagaimana semua nikmat yang kita miliki adalah lillahi, milik Allah Subhanahu wa taala, maka semua yang kita miliki akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Dan jika kalian menampakkan, in tubdu ma fi anfusikum, jika kalian menampakkan apa yang ada di dalam hati kalian, apa yang ada di dalam hati kita, yang menjadi isi hati kita, kita ungkapkan, kita perlihatkan, kita nampakkan, kita wujudkan dalam bentuk ucapan. Seseorang yang dalam hatinya ada kedengkian, dia wujudkan dalam bentuk ucapan dengan lisannya, atau dia nampakkan dalam bentuk perbuatan, sikap yang bisa nampak, bisa dibaca, dilihat oleh manusia. Au tukhfuhu, bahkan jika kalian tidak nampakkan apa-apa yang masih ada berada di dalam hati kalian, belum kalian wujudkan dalam bentuk perkataan atau dalam bentuk perbuatan, yuhasibukum bihillah, semuanya itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Penggalan kalimat ini atau penggalan ayat ini ketika sampai kepada para sahabat menjadi sebuah hal yang sangat memberatkan mereka, menjadi ayat yang turun yang begitu berat
yang dirasakan oleh para sahabat. Maka mereka begitu khawatir, bagaimana kita bisa selamat dari hisab kalau seperti itu. Iya, baik yang sudah kita nampakkan dalam bentuk ucapan atau yang kita telah nampakkan dalam bentuk perbuatan, bahkan yang masih terpendam di dalam hati kita, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi berat bagi para sahabat. Fayaghfiru liman yasha, lanjutan ayat tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuni siapa yang Dia kehendaki. Dan ini berlaku kepada semua jenis dosa selain dosa kesyirikan. Bahwasanya selain dosa kesyirikan itu ada peluang untuk hamba Allah Subhanahu wa taala diampuni kepada siapa yang Allah kehendaki. Meskipun pengampunan yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu biasanya atau semuanya adalah karena ada sebab. Ada sebab yang telah dia lakukan. Ada kebaikan, amal soleh yang pernah dia kerjakan di dunia sehingga menjadi sebab ada dosa-dosa yang belum dia taubatkan kepada Allah digugurkan secara cuma-cuma oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Makanya perlunya amalan-amalan saleh dan perlunya menghadirkan niat untuk setiap amalan-amalan yang kita kerjakan, semoga menjadi sebab dihapuskannya nanti dosa-dosa yang luput, yang belum sempat kita bertaubat, beristighfar, bertaubat dari dosa tersebut. Amal-amal saleh kita bisa menjadi sebab Allah mengampuni dosa-dosa kita tersebut. Wa yu'adzibu man yasha, dan juga sebagian dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman kemudian disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat, diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa yang belum dia taubatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun dosa syirik maka tidak ada ampunan. Tidak ada kalimat ini yaghfiru liman yasha. Tidak ada yang diampuni kalau perkara dosa syirik yang dibawa. Dan ini sudah sangat kita pahami firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa berbuat syirik kepadanya. Wa yaghfiru, innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa yang dibawanya dosa syirik. Karena tidak ada lagi dosa di atasnya. Tidak ada dosa yang di atasnya dosa syirik. Maka dosa yang duna dzalik, dosa yang dibawanya dari dosa syirik, itu peluang semua untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala liman yasha, bagi siapa yang dikehendaki, sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, bahwasanya dosa selain syirik nanti di akhirat ada peluang untuk Allah mengampuni secara percuma atau cuma-cuma diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap pelaku-pelaku dosa selain dosa syirik. Tapi ada juga yang harus melalui siksa terlebih dahulu. Wa yu'adzibu man yasha, dan Allah mengadab, menyiksa siapa yang Dia kehendaki. Wallahu ala kulli syai'in qadir, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Qal, Abu Hurairah menyebutkan, meriwayatkan, fashtadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Ketika turun ayat ini, khususnya penggalan yang pertama tadi, bahwasanya Allah akan menghisab segala apa yang ada pada diri seorang hamba, baik yang dia nampakkan ataupun masih disembunyikan, masih dalam bentuk bisikan hatinya, maka ini menjadi berat bagi para sahabat. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah. Itu menjadi sesuatu yang sangat berat bagi para sahabat. Mengatakan siapa yang akan selamat? Bagaimana kita bisa selamat dari semua itu, dari hisab? Fa'atau Rasulullah. Ketika ayat ini mereka sebarkan dan sampaikan kepada para sahabat, telah tersebar di kalangan para sahabat, dan begitu adanya. Ketika telah turun satu ayat didengarkan oleh satu orang, maka langsung kemudian mereka sampaikan kepada sahabat-sahabat yang lainnya bahwa telah turun ayat pada Nabi SAW, dan disampaikan, diajarkan kepada yang lainnya. Fa'atau Rasulullah, mereka pun kemudian berkumpul mendatangi Nabi SAW. Thumma baraku ala rukab. Mereka kemudian datang menaiki tunggangan hewan mereka, tunggangan mereka, mendatangi Nabi SAW dan menyampaikan perasaan mereka.
Faqalu, mereka pun melaporkan dan berkata, ay Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal a'mali ma nutiqu. Iya, kami telah diberikan atau telah dibebankan kepada kita, kepada kami amalan-amalan yang semuanya kami sanggupi. As-salatu, iya, perintah salat kami siap, iya, kami sanggupi, kami siap jalankan dengan sebaik-baiknya. Was-siyamu, perintah puasa juga telah diperintahkan dan kami sangat menyanggupinya. Wal jihad, bahkan perintah yang harus mengorbankan jiwa dalam bentuk perintah jihad kami juga menyanggupinya. Was sadaqah, perintah yang harus meminta, menguras, mengambil ya harta kami siap, bahkan kami siap mengeluarkan ya sebagian dari harta kami. Mereka buktikan dengan setengah hartanya, sepertiga hartanya, bahkan Abu Bakar ya, dan mungkin ada sahabat lainnya yang juga membuktikan dalam sedekah dengan seluruh hartanya. Semua perintah-perintah besar ini kami sanggupi. Wa qad unzilat alaina hadhihi al-ayatu wa la nutiquha, dan telah diturunkan ayat ini, wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibakum bihillah. Telah diturunkan ayat ini kepada kami, ya kepadamu, ya ayat ini, wala nutiquha, dan kami tidak kuasa, kami tidak menyanggupi hal ini. Ya, kami tidak bisa selamat dari ayat ini untuk dihisab nanti di akhirat. Iya, kenapa? Karena persoalan hati, bisikan hati ini tidak bisa dikendalikan, apalagi sebagai fitrah manusia. Sebagai seorang manusia, ya itu fitrahnya mudah muncul di dalam hatinya pandangan, pemikiran yang banyak yang terkadang keliru. Maka ini adalah sesuatu yang berat ketika masih dalam bentuk bisikan hati, kemudian itu sudah dihisab nanti di akhirat, maka kami merasa ini adalah sesuatu yang berat. Kemudian kalau Rasulullah SAW, akan tetapi Rasulullah SAW memberikan jawaban. Ini adalah ayat yang telah turun, ini adalah perintah Allah SWT, ketetapan Allah yang telah turun, maka tidak ada jalan lain. Nabi memberikan keterangan kepada mereka, jawaban kepada mereka dengan firman Allah SWT, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabaini min qablikum. Rasulullah kemudian bersabda, apakah kalian hendak mengatakan perkataan sebagaimana yang telah dikatakan oleh dua umat sebelum kalian, ahli kitab, ahli dua kitab, yaitu orang Yahudi dan Nasrani sebelum kalian, yaitu perkataan mereka kepada nabi dan mereka dan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada rasul mereka, sami'na wa asaina. Iya, kami dengarkan saja apa yang engkau sampaikan, tapi kami tidak mau mengikutinya. Kami dengarkan tetapi kami mengingkarinya. Kami mendengarkan tetapi kami tidak siap untuk menjalankannya. Iya, sampaikan saja. Kami cuma mendengarkan, kami tidak mau untuk menaatinya. Maka bal qulu, tetapi kata Nabi SAW kepada mereka para sahabat, meskipun ayat ini sangat berat, iya, tetapi ini ayat ini setelah turun, ini telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bal qulu, maka katakanlah kalau Allah yang telah tetapkan, iya, ini sesuatu yang berat. Kalau para sahabat saja dengan orang-orang yang Nabi SAW menetapkan mereka sebagai manusia terbaik, dan itu dikarenakan hati-hati mereka yang suci, hati-hati mereka yang jernih, yang bersih, masih khawatir dengan ayat ini, apalagi dengan generasi setelahnya. Bal qulu, tetapi Nabi mengatakan, katakan saja, qulu, katakanlah sami'na wa ata'na. Iya, katakan saja terhadap setiap ayat Allah yang turun, prinsip kita adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taati. Kami dengar, kami terima. Nah, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ampunanmu, kami mengharap ampunanmu ya Allah. Jadi kami terima setiap apa yang engkau putuskan ya Allah. Ya, kami terima setiap ketetapan, setiap ayat yang turun. Ya, meskipun itu adalah sesuatu yang berat,
Ya, adapun apa yang terjadi dalam bentuk kelalaian yang tidak bisa kita wujudkan dalam bentuk amalan, tetapi kita telah menerimanya secara keyakinan. Semua ketetapan Allah yang kelalaian kita atau sesuatu yang tidak sanggup kita kerjakan, pelanggaran kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka ada pintu ampunan, ghufranaka. Nabi mengajarkan, ya meskipun ini berat, maka apa yang menjadi kelalaian kita, maka kita ya sikapi dengan permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghufranaka rabbana, ya Allah, aku memohon ampunanmu, kami memohon ampunanmu, wa ilaikal masir, dan kepadamu lah kami akan dikembalikan. Jadi Nabi pun menyadari kalau seperti ini adalah sesuatu yang berat. Iya, tetapi ini sudah ketetapan Allah, sudah menjadi kaidah bahwasanya apapun yang Allah tetapkan, hukum yang Allah tetapkan, itu semuanya harus diterima. Adapun persoalan nanti sejauh mana kita menjalankan atau melanggarnya, itu perkara kedua. Tetapi perkara yang harus diterima yang pertama adalah perkara meyakini dan menerima setiap hukum Allah. Iya, termasuk yang sering diingatkan khususnya bagi kaum wanita, hukum Allah tentang poligami. Iya, ada dua hal di situ. Beda antara orang yang menolak ayat, ya menolak hukum, menolak aturan Allah, atau bahkan mencelah dan mengatakan ini adalah hukum yang merendahkan wanita, ini adalah hukum yang tidak adil kepada wanita, dengan orang yang mengatakan saya tidak mau dipoligami, saya tidak siap dipoligami. Ya, ini lain, dua hal yang berbeda. Orang yang pertama yang menolak ayatnya, menolak hukumnya, atau bahkan mencelah, maka dia, jika dia seorang muslim, maka dia telah batal keislamannya, batal syahadatnya, karena menolak satu ayat, bahkan satu kata, satu kalimat di dalam Al-Quran yang jelas, itu membatalkan keislaman. Beda kalau melanggar karena kelemahan iman, karena ketidaksanggupan untuk mengerjakannya, maka itu hukum yang berbeda. Ya, hukum yang berbeda. Nabi menganggap ayat ini memang berat, karena seorang manusia itu hatinya, pada hakikatnya hati ini mudah berbolak-balik, ya, mudah muncul pikiran, perasaan yang kadang menyimpang. Nah, tergantung kondisi yang ada. Ya, maka ketika sudah lahir, ya bisikan hati itu sudah diberikan ketetapan hukum, dihisab nanti di hari akhir, maka bagaimana ya seorang hamba bisa selamat? Tetapi ini sudah Allah tetapkan, maka kita harus mengatakan sami'na wa ata'na. Kami dengarkan, kami taati. Adapun kelalaian kita dalam menjalankan hukum Allah tersebut, maka ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ada pintu taubat yang Allah Subhanahu wa taala buka, bermohon senantiasa memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan keyakinan bahwasanya kepada Allah lah kita akan dikembalikan. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Maka para sahabat pun sebagai generasi yang taat dan patuh, ia langsung menerima petunjuk dari Nabi SAW. Serentak mereka mengatakan qalu, ya mereka langsung mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Itulah para sahabat. Itulah para sahabat ketika ya Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu, tidak ada pilihan lain, mereka akan tunduk dan patuh dengan ketetapan tersebut. Falamma qara'aha al-qaumu wa dhallat biha alsinatuhum, ketika mereka telah membaca ayat tersebut, tersebar ayat tersebut di tengah-tengah para sahabat, telah diterima oleh para sahabat. Nah, wa dhallat biha alsinatuhum, dan ya lisan mereka ia telah menunjukkan ketundukan hati mereka terhadap ayat yang Allah turunkan itu, yang merupakan ayat yang berat. Fa anzalallahu fi athariha, lalu Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan setelahnya. Allah hanya ingin menguji bagaimana ketundukan hambanya terhadap ketetapan Allah. Allah yang hanya ingin melihat kesungguhan, kepatuhan para sahabat yang merupakan generasi terbaik tersebut terhadap setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala kemudian menurunkan ayat setelahnya, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Allah pun kemudian menguji mereka. Amanar rasul, Rasul yaitu Nabi Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW telah beriman bima unzila ilaihi, kepada apa yang telah diturunkan kepadanya, yaitu secara khusus ayat yang tadi
Nah, min rabbih wal mu'minun, begitupun orang-orang beriman, para sahabat. Jadi karena ketundukan mereka terhadap hal yang sebenarnya berat untuk diterima, tetapi itu adalah keharusan terhadap ketetapan Allah, mereka kemudian langsung turun pujian kepada mereka. Ya, langsung mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya ya mereka telah beriman kepada ayat Allah Subhanahu wa taala, ya bersama dengan nabinya. Kullun amana billah, ya semua mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, la nufarriqu baina ahadin min rusulih, dan mereka menyatakan, dan Allah Subhanahu wa taala ia menetapkan bahwasanya Allah tidak membedakan antara seorang rasul dengan rasul yang lainnya. Semuanya harus diimani. Keimanan terhadap mereka, atau keimanan seorang dikatakan beriman ketika mengimani keseluruhannya. Jadi seorang muslim mukmin, meskipun nabi yang diutus kepada kita adalah Nabi Muhammad SAW, tetapi kita harus mengimani semua nabi dan rasul yang diutus, bahwasanya semua adalah utusan Allah. Kapan ada salah satunya yang kita ingkari, maka batal keimanan kita kepada seluruhnya. Jadi dia adalah sesuatu yang berkaitan semuanya. Qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Mereka kemudian diabadikan perkataan mereka sebagai bentuk pujian, sebagai bentuk penghargaan, sebagai bentuk keutamaan kepada generasi sahabat yang telah mengatakan qalu sami'na. Mereka berkata, kami mendengarkan dan kami menaati, dan ini prinsip bagi orang yang beriman terhadap setiap hukum Allah dan Rasulnya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami mohon ampunanmu ya Allah, dan kepadamu lah kami akan kembali. Sampai di sini mungkin, hadisnya masih ada lanjutannya. InsyaAllah bisa kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, dikarenakan waktu telah sampai dan telah masuk waktu Isya. Syukran atas segala perhatiannya. Segala yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, segala yang keliru dari keterbatasan secara pribadi kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.